Jadi rencananya nih aku pengen membandingkan bersuara di hadapan kamera, membaca cerita novel online, atau dia ingin belajar ngomong. Aduh. Kenalkan, nama saya Diana Dwi. Aku di sini pengen membacakan sebuah novel online yang menurut aku lumayan rame. Ya, kita langsung saja ya. Judulnya itu Kata-Kata. Jadi aku membacanya ini seperti yang ada di dalam novelnya. Jadi Happy Birthday Shiva. Aurel menyiram seember telur ke kepala Shiva. Tunggu. Ulang. Mana ya? Oh. Selamat ulang tahun, ucap Aurel sambil menyiram seember telur ke kepala Shiva. Shiva tidak bisa berkutik, dia hanya diam dan merundukkan wajahnya menghadap lantai. Gedubrak, suara kursi terjatuh dari samping lemari di belakang Shiva. Suasana tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Salah satu teman Aurel memberanikan diri mendekati kursi tersebut. Alhasil, dari arah berlawanan, ada suara papan lain yang terjatuh yang membuat Aurel dan teman-temannya lari dari tempat itu. Hai, siapapun itu, kau sudah melihat aku dibully. Jangan coba-coba menakuti aku juga, teriak Shiva seakan bersuara pada makhluk sebelah yang menjatuhkan papan tersebut. Dia merasa sangat ketakutan, tapi tidak sanggup untuk lari dari sana. Suara bel pun berbunyi, menandakan sudah berakhir istirahat pertama sekolah itu. Shiva beranjak pergi dari tempat itu menuju toilet untuk membersihkan pakaiannya dari telur-telur busuk tadi. Oh, bau banget, ucap seseorang yang keluar dari belakang lemari dan berlari pergi dari tempat itu menuju UKS. Sesampai di depan pintu UKS, Natasha berpapasan dengan Angga, teman sekelasnya yang selalu ranking 1. Dia keluar dari UKS tersebut. Ngapain, bolos ya? Tanya Angga heran pada Natasha yang tidak pernah membolos mata pelajaran apapun. Tolong bilangin aku di UKS ya, terima kasih, ucap Natasha pada Angga memasuki UKS tersebut. Natasha langsung rebahan di salah satu kasur. Dia menutup tirai, sesegeranya membuka telepon genggam untuk mengamankan rekaman video Aurel dan teman-temannya yang sedang merayakan ulang tahun Shiva di lantai atas tadi. Di lantai atas sebelah kanan sekolahan yang terkenal angker itu. Dia menyimpan video tersebut di penyimpanan awan dengan kata sandi agar suatu saat nanti jika Natasha juga terancam dibully oleh geng Aurel, dia bisa langsung melaporkan hal itu. Tapi untuk saat ini Natasha tidak ingin ikut campur urusan Shiva dan Aurel. Dinding tirai yang ada di UKS itu dibuka oleh seseorang. Jadi Natasha itu adalah seseorang yang bersembunyi di samping lemari tadi itu. Dia melihat kejadian pembulian antara Aurel dan Shiva.
kan dia sedang ada di tirai. Yuk kita lanjut saja. Dinding tirai di samping Natasha terbuka. "Hayo, ngapain?" tanya pria itu. Natasha spontan kaget dan merasa khawatir jika pria itu mendengar video yang diputar dari telepon genggamnya. "Dah, gue bukan hantu," ucap pria itu yang sadar dengan tatapan terkejutnya Natasha. Natasha yang masih fokus ke telepon genggamnya untuk memperhatikan apakah volume suaranya nyala atau tidak, dia sedikit lega karena suaranya tidak kedengaran. Kan aneh nih, emang aneh sih kalau sebuah novel ada kalimat kayak gitu, nyata pendengaran itu otomatis nggak tahu deh, nggak jelas banget nih novelnya menurut aku. Oke, kita lanjut saja ya. Tumben banget sih bolos pelajaran matematika pula. "Ntar Kamila ngamuk loh," ucap pria itu yang tak lain adalah teman kelas Natasha yang selalu ranking kedua, namanya Randi. Seakan Randip itu sebentar guys. Seakan Randip itu agak kesal karena diganggu oleh Natasha di sana. Oke, kita lanjut nih. Padahal pengen kayak komentar tentang novel ini, tapi ternyata sebaiknya aku baca-baca aja ya guys isinya nih. Tapi karena suara aku lagi mencoba belajar ngobrol atau public speaking, jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja membaca. Bukannya kamu yang bakal dicari Ibu Isna?" sahut Natasha agak menyombongkan diri karena anak kesayangan guru matematika itu, di mana dia bebas boleh bolos atau tidak. "Oke, jangan berisik ya, gue mau tiduran sebentar," ucap Andip mengakui posisi Natasha menguntungkan bagi dirinya untuk beristirahat. Dia pun menutup tirainya lagi. Beberapa jam kemudian bel berbunyi menandakan jam pelajaran berakhir. Natasha mencoba menanyakan pada Andip apakah dia ingin bolos lagi, tetapi sepertinya lelaki yang ada di tirai sebelah sana masih tidur pulas, membuat Natasha mengurungkan niatnya untuk bertanya. Natasha pun beranjak pergi dari ruang UKS tersebut. Sesampainya di ruang kelas, dia menuju ke kursinya untuk duduk. Natasha melihat tempat duduk Sipa yang masih kosong. "Nat, ini catatan matematika tadi, kamu sudah makan belum?" tanya Kamila terlihat kesal. Dia langsung beranjak pergi dari bangku sebelah Natasha. Pertanyaan Kamila belum sempat dijawab Natasha karena tiba-tiba Maudy langsung duduk di sebelahnya menyodorkan roti dan susu guys. Itu kalimatnya sulit banget, dia pakai bahasa Inggris. Oke, lanjut deh. "Terima kasih," ucap Natasha sambil mengunyah rempah roti yang tidak terdengar di telinga Maudy. Tadi yang tidak hadir pelajaran matematika ada 3 orang, yaitu Andip, Sipa, dan kamu. Mimik muka Bu Isna terlihat sangat kesal, tapi karena salah satunya kamu, beliau malah tidak memberikan kuis hari ini, ucap Maudy bercerita pada Natasha. Bau telur busuk mulai menyengat ke lubang hidung semua orang di dalam kelas saat Sipa masuk ke ruang kelas. Spontan anak-anak lainnya bersuara dengan kata-kata kasar terhadap Sipa dan mengusirnya, tetapi Sipa tetap diam saja.
Siapa yang memecahkan telur di area lingkungan sekolah sebaiknya keluar sekarang dan pergi ke ruangan bimbingan konseling. Ucap guru bahasa Inggris itu memerintah. Sipa pun beranjak berdiri untuk keluar kelas menuju ke ruangan bimbingan konseling. Tapi dia tersandung oleh kaki Aurel yang sengaja. Tatapan Aurel memperingatkan Sipa agar tidak mengadukan namanya. Teman-teman di kelas yang melihat kejadian itu sangat sadar bahwa Aurel lah yang mengerjai Sipa. Tapi mereka tidak memperdulikannya. Teman macam apa itu, guys? Angga menjulurkan tangannya ke Sipa yang terjatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Angga mencoba membantu Sipa berdiri. Sipa menggapai tangan Angga dan berkata, "Iya, terima kasih, aku baik-baik saja," ucap Sipa berbohong. Suasana dan adegan tersebut membuat Aurel semakin marah dengan tatapan irinya terhadap Sipa yang dibantu oleh lelaki kesukaannya, yaitu Angga. Angga pun meminta izin untuk mengikuti Sipa. Alih-alih dia berbohong untuk membangunkan sahabatnya Andip yang berada di KS tersebut. Aku ulang ya. Hingga istirahat kedua berbunyi, Natasha membuka bekal makan siang dan memakannya di dalam kelas. Dia tidak pergi ke kantin atau duduk-duduk di sela-sela lorong kelas karena dia tidak memiliki teman untuk ke kantin. Camilla hanya sebatas teman sebangku saat pelajaran matematika. Begitu pula Maudy, hanya teman sebangku saat pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran yang gurunya terlihat santai. Tidak pernah memberi tugas-tugas yang sulit seperti pelajaran seni budaya. Tidak ada satupun teman kelas yang ingin duduk di sebelahnya, di sebelah bangku Natasha, terkecuali saat mereka ada perlunya saja. Natasha hanya dimanfaatkan. Setelah istirahat selesai, Aurel masuk ke ruang kelas dasar. Dasar tuh anak berani-beraninya melakukan kita. Lihat saja, dia enggak bakal menang. Aurel kesal dengan mendecak pinggangnya. Sipa masuk ke ruangan kelas pakaian olahraga baru dengan percaya dirinya menyenggol bahu Aurel. Semua orang di dalam kelasnya yang melihat kejadian itu merasa tidak biasanya. Wow, kerasukan hantu apa loh? Celoteh salah satu teman Aurel pada Sipa. Sipa hanya diam dan beranjak duduk di sebelah Natasha. Natasha yang terkejut dengan kehadiran Sipa. Dia merunduk ke arah meja sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Natasha berpikir benar-benar tidak ingin ikut campur. Nat, duduk sini, kita Selina, teman sebangku Sipa. Natasha menengok suara tersebut dan bertanya, "Why? Ayolah, hanya hari ini. Setelah bau itu menghilang," ejek Selina. Secara tidak langsung, aku dimanfaatkan seperti parfum, ucap Natasha dalam pikirannya, dan beranjak pergi dari kursinya, namun dicegat oleh Sipa. "Ini pelajaran seni budaya, bukan pelajaran tentang bau," teriak Sipa yang membuat semua orang melihat ke arahnya. "Nat,
Kamu mau duduk di mana? Tanya Aurel mengangkat suara agar Natasha jangan duduk di sebelah Sipa. Tenang-tenang, karena ini pelajaran terakhir, maka aku izin pulang duluan saja. Aku rasanya masih tidak enak badan, ucap Natasha menolak keduanya. Dia tidak ingin menduduki kedua kursi itu. Dia membereskan bukunya ke dalam tas dan segeranya keluar kelas. Tepat di depan pintu, Pak Lido hendak masuk ke kelas. Maaf Pak, saya tidak bisa menahannya. Tolong izinkan saya pulang duluan, ucap Natasha sambil memegang perutnya seakan sakit pada Pak Lido, guru seni budaya itu. Pak Lido yang terheran-heran tetap mengizinkan Natasha untuk tidak mengikuti kelasnya. Natasha pun langsung keluar dari kelas dan menuju unit kesehatan karena jika keluar sekolah perlu izin dari wali kelas lagi. Dia mager. Selama di kelas, Lido hanya duduk santai sambil berpikir kenapa siswi yang dikaguminya itu hari ini tidak mengikuti kelasnya. Padahal Natasha terlihat tidak sedang sakit. Apakah karena pelajarannya yang membosankan benaknya dan membuat rencana agar mata pelajaran seni budaya lebih menantang? Bel pulang sekolah pun berbunyi. Natasha yang keluar dari UKS berpapasan dengan Pak Lido yang membuat suasana menjadi canggung. Terima kasih dan hati-hati di jalan, Mak. Natasha pergi dari tempat itu. Apakah dia benar-benar membolos? Tanya Pak Lido dalam pikirannya, memperhatikan punggung Natasha yang sudah pergi jauh dari hadapannya. Natasha pulang sekolah dengan jalan kaki di sebuah gang kecil. Dia melihat Sipa dan Aurel sedang berdebat. Natasha berbelok arah mencari jalan lain dan berpura-pura tidak melihat agar dia tidak ikut campur kejadian itu. Tetapi keesokan harinya Sipa dikabarkan jatuh dari lantai atas sekolah dengan secarik kertas bunuh diri dan Sipa dinyatakan dalam kondisi koma. Bersang